masih dalam nuansa Syawal, di mana orang menikmati keindahan Idul Fitri. Setelah sebulan lamanya kita diajarkan sama Allah dengan arti hidup dan kehidupan, baik ibadah secara horizontal maupun secara vertikal. Allah telah ajarkan semua itu di bulan suci Ramadan. Menepis bahwa anggapan seseorang ketika selesai bulan Ramadan, selesai pula lah ibadah-ibadah yang pernah kita kerjakan di bulan Ramadan. Ada orang yang dengan hawa nafsunya yang sangat tinggi itu, ketika diberikan bulan Syawal, seakan-akan seperti beristirahat, seakan-akan seperti terbebas dari penjara yang membelenggu selama 1 bulan lamanya. Padahal tidak, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Justru kita diberikan bulan Syawal ini, diperintahkan sama Allah untuk menjaga amaliyah ibadah, menjaga selama bulan suci Ramadan. Apa yang kita pernah kerjakan, kita jaga dan kita istiqomahkan untuk mengarungi 11 bulan lamanya, jika kita memang masih hidup diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama yang ingin Khatib sampaikan, untuk menjaga amaliyah kita selama bulan suci Ramadan, maka hendaknya orang-orang yang menimba ilmu, menimba pahala di bulan suci Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan, hendaknya dia tetap ikhlas beramal karena Allah. Ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dulu pun kita berpuasa, hanya Allah yang tahu. Manusia tidak akan pernah tahu dia berpuasa atau tidak. Maka setelah bulan suci Ramadan, maka harusnya dia tetap ikhlas beramal karena Allah. Kalau dulu dia pergi ke masjid karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka setelah bulan Ramadan selesai, di bulan Syawal dan seterusnya, dia pun ke masjid karena Allah, bukan karena siapapun. Maka keikhlasan itu penting, hadirin. Banyak orang yang menjaga amaliyah di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Syawal mereka keteteran dan bahkan salat pun tidak kunjung ke masjid, kesibuk dengan urusan dunianya. Artinya dipertanyakan sejauh mana keikhlasan kita beribadah, karena manusiakah atau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, hendaknya seorang muslim ketika dia diberikan pelajaran yang penting di bulan Ramadan, dan setelah dia selesai menimba ilmu itu di bulan Syawal ini, hendaknya dia menjaga ibadahnya dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Maka siapa yang bisa menjamin amaliyah kita akan turun ataupun bahkan hilang sama sekali pelajaran di bulan Ramadan? Bisa jadi kita akan kembali bermaksiat kepada Allah. Bisa jadi kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak pernah sholat. Bisa jadi kita berkumpul dengan orang-orang yang malas ke masjid. Maka amaliyah di bulan Syawal ini diantaranya adalah hendaknya kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah 119 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, maka wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kalian menyertai orang-orang yang jujur. Karena setelah selesai sholat, bisa jadi kita melangkahkan kaki menuju kafe, bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat maksiat, bermain biliar sampai lupa waktu, menongkrong di kafe sampai lupa waktu. Bahkan ada orang-orang yang tak lagi nampak ke masjid. Bagaimana? Sudahkah kita mempertahankan ibadah kita selama bulan suci Ramadan? Maka kawan-kawan terbaik inilah yang nampak orang pergi ke masjid, yang nampak jalan kaki ke masjid. Kata Rasulullah, idza ra'aitumur rajul ya'tadu ilal masjid, seandainya kamu melihat orang yang selalu membiasakan ke masjid, maka kata Rasulullah, yashhadu, maka saksikanlah annahu bil iman, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang menyertai dirinya dengan iman. Jadi orang-orang yang tidak pergi ke masjid tidak pernah punya jaminan dia beriman. Tapi ada orang-orang yang rajin datang ke masjid, maka kata Rasulullah, saksikanlah dia itu adalah orang-orang yang beriman. Maka teman kita siapa? Bagaikan kita berteman dengan orang yang penjual minyak wangi,
maka walaupun kita tidak membelinya, pasti adalah kita tersayat ataupun teroles minyak wanginya. Berteman dengan pandai besi, walaupun tidak ikut membakar besi itu, mesti badan kita atau baju kita terkena dengan asap yang sangat bau itu. Maka begitulah kehidupan. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, pastilah kita akan dituntun untuk menjadi orang yang baik. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang jahat, membiasakan nongkrong dengan orang-orang yang buruk, membiasakan kita berbicara kotor, maka seterusnya pun kita akan berbicara dengan kalimat-kalimat kotor, dan perilaku kita dan perangai kita menjadi orang-orang yang buruk. Maka amaliyah Ramadan di bulan Syawal kita bawa dengan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh dengan keagungan ini, bulan Syawal ini, hendaknya kita selalu roja, berdoa kepada Allah, mengharap keridhaan Allah. Apakah ibadah kita di bulan Ramadan diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ada makalah mengatakan, kalau kamu ingin melihat amaliyah Ramadan itu diterima sama Allah, lihatlah di bulan Syawal. Bagaimana dia mengaplikasikan amaliyah di bulan Ramadan? Apakah dia langsung 100% hilang amaliyah Ramadan? Ada solat 5 waktu dulu kita kejar, solat sunnahnya kita kejar, ada berbuka takjil sebagai wujud sosial kita kepada manusia yang lain. Itu pun kita amalkan hari ini, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu dermawan di bulan Ramadan, sekarang pelit kembali, maka alamat amaliyah kita di bulan Ramadan tanda tanya besar, apakah diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini tidak gratis. Ada konsekuensi. Apabila kita menjalankan ibadah taat kepada Allah, maka insyaallah kita akan diwafatkan dengan husnul khatimah. Tapi kalau kita berleha-leha, bersenang-senang, lalu tidak memikirkan agama Allah ini, maka saya khawatir kita akan menjadi orang yang su'ul khatimah. Diwafatkan sama Allah di tempat maksiat, diwafatkan sama Allah di tempat-tempat yang gemerlap dunia malam itu, maka pastilah menjadi orang yang su'ul khatimah. Maka yang terakhir, untuk menjaga amaliyah kita selama bulan Syawal, ilmu pelajaran dari bulan Ramadan adalah hendaknya kita selalu mengingat yang namanya ajal atau kematian kita. Bisa jadi Ramadan kemarin itu adalah Ramadan yang terakhir. Siapa yang bisa menjamin kita akan bertemu dengan Ramadan? Ramadan akan kembali lagi dengan putaran waktunya, tapi umur kita, usia kita, belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan lagi. Kalaupun kita kemarin mendapatkan hasil yang sangat banyak, pahala berlipat ganda, baca Qur'annya, qiyamul lailnya, sedekahnya, semuanya, maka pun di bulan Syawal ini kita teruskan kembali supaya kita tetap menjadi orang-orang yang berada di jalan lurus, menyiapkan bekal yang sangat banyak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengira, oh, amalanku sudah banyak, tarawihku sudah rajin, sedekahku tiap malam, tapi hari ini kita lupa semuanya. Apalah dikata, kalaupun besok kita meninggal, sudah berapa banyak bekal yang kita sudah siapkan. Maka jeritan orang-orang yang sudah meninggal itu di Quran surah Al-Munafikun di ayat 11-nya itu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, andaikan waktu itu bisa aku putar sejenak, sebentar, dengan waktu yang sangat pendek, maka Rabbi rji'un fa asaddaqa minas shadiqin fa asaddaqa minas shalihin, maka aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Itulah jeritan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup, gunakan waktu yang sesingkat-singkat ini. Kalau sudah meninggal, maka teriak pun, nangis darah pun tidak akan pernah mendengar, karena itu hanya jeritan belaka yang tidak akan pernah Allah pindahkan kembali untuk hidup kembali walaupun sebentar. Ada orang-orang yang jeritanya itu sampai seluruh makhluk di atas muka bumi ini mendengar, kecuali jin dan manusia, sampai terdengar oleh burung, sampai terdengar dengan makhluk yang lain. Apa ceritanya itu? An a'mala salihah, ya Allah, Rabbi rji'un, kembalikan aku ke dunia ini ya Allah, agar aku beramal soleh. Maka tidak ada gunanya lagi menjerit seperti itu di dalam kuburan.
mumpung masih hidup, diberikan kesempatan sama Allah untuk bisa jalan ke masjid, untuk bisa melihat kota infak yang berjalan di depan kita, untuk bisa melihat ada orang-orang yang menadahkan tangan di depan kita. Itulah kesempatan yang Allah telah berikan selama kita hidup. Bukan berarti Allah tidak baik. Kita sendirilah kadang-kadang suudzon sama Allah. Kenapa bekal saya masih sedikit? Mungkin kita selalu melewatkan kesempatan-kesempatan. Ada azan berkumandang, masih kita lewatkan. Ada orang yang minta-minta, kita kadang-kadang menolaknya. Ada kota infak di jalan, kita masih kadang sayang dengan harta kita. Maka untuk itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah 4 hal yang harus kita jaga selama bulan Syawal dan seterusnya, sebagai wujud kita menimba ilmu dan ibadah di bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.